Ya, Pak, terima kasih sekali untuk masukan-masukannya. Ini tadi habis panen ya, Pak, kita notice beberapa apa tanamannya beda varietas. Nanti mohon diseragamkan. Dan tadi masukan-masukan dari para pelaku-pelaku, para petani ini mohon ditindaklanjuti. Kan Pak Menteri sudah bisa menyelesaikan masalah beras nih. Nah ini kita lanjut ke tebu, jagung, dan lain-lain. Saya kira permasalahannya hampir mirip-mirip. Nah nanti untuk masalah harga lelang, masalah hama, masalah pompanisasi, masalah rendemen, ini mohon nanti bisa diselesaikan ya Pak ya. Saya kira ini bisalah, kemarin beras bisa, tebu juga bisa, apalagi dari Pak Presiden sudah memberikan arahan instruksi secara langsung. Dan untuk masalah kur tani ya Pak, nanti Pak Menteri aja yang menjelaskan. Ini ada ya berita baik lah terkait kur tani. Saya titip juga Pak Wagub, ada Pak Bupati tadi. Saya titip nanti, ini kan proses sebelum launching Koperasi Merah Putih kan Badan Hukum Koperasi-Koperasinya kan sudah diproses nggih Pak nggih. Jadi nanti saya mohon nanti para petani, terutama yang petani tebu nanti bisa terfasilitasi juga. Pak Menteri mohon ini Pak dijelaskan yang masalah kur tani tadi Pak, yang kita bahas tadi Pak. Atas seizin Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kami ingin menjelaskan beberapa hal. Izin Bu Ketua Komisi 4, ada Komisi 5, ada Pak Panglima, ada Wakil Menteri, Pak Dirut, Pak Wagub, seluruh hadirin yang kami cintai. Izin Pak Wapres atas arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum laporan sampai ke beliau, kami sudah evaluasi 1 bulan yang lalu. Kami mencoba keliling, fokus setelah padi jagung, alhamdulillah stok kita izin Pak Wapres tertinggi sepanjang sejarah saat ini. Sekarang kami ke gula, ini kami rapatkan rakortas, harga gula 14.500, kami pemerintah sudah siapkan anggaran melalui BUMN, ID Food 1,5 triliun. Membeli gula petani yang ada sekarang. Itu tolong jangan dijual di bawah harga standar. Itu perintah Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Berikutnya kur ini izin mirip pupuk masalahnya. Sama semua masalahnya, ini masalah puluhan tahun. Jadi ada kredit akumulasi. Artinya apa? Plafonnya 500, kalau dia mengambil 100.000 1 tahun, berarti tahun ke-6 nggak bisa ambil kredit. Alhamdulillah Pak Wapres, insya Allah mungkin bulan ini, harapan kami minggu depan sudah terbit suratnya, bisa mengambil, bukan akumulasi lagi, bisa mengambil kur bebas. Yang penting jangan yang luasannya 1.000 hektar. Itu bukan kur, itu pengusaha besar itu. Ya 2 hektar, 3 hektar. Kalau tadi yang ada 4 hektar kan ada anaknya, ada ibu, 2 nama kan, terakhir tetangga, kan bisa. Dampaknya Pak Wapres, dampaknya ini 86% yang rusak seperti di belakang. Kenapa rendemen tidak pernah berubah? Ini karena regulasi yang ada. Ini cara tanamnya di belakang, maaf, ini bermacam-macam varietas. Dan itu harus dibongkar ulang. Kita target 3 tahun bongkar ulang semua seluruh Indonesia. Ada 500.000 hektar. Seluruh Indonesia kita bongkar ulang. Kemudian pupuk tidak masalah, saya kira. Kemudian harga kita sudah tetapkan 14.500. Pompa, tetapi ya. Pak siapa namanya? Pak Jenuri, terima kasih dulu baru minta lagi. Oke. Karena Ibu Ketua juga ada di samping saya, jadi saya hati-hati sekali menjanji.
Kalau pompa ada. Sekarang bisa izin Pak Wapres, ada pompa sekarang. Ini bisa nanti. Oh, sumurnya lagi. Ya, mestinya kita bagi Pak Wagub. Jadi pupuknya dari atas, uangnya 1,5 triliun dari pusat. Pak Wagub yang pompanya. Bukan, apanya sumurnya. Ya Bu Ketua ya. Jadi daerah yang ngebor. Nanti kalau kurang pompa, aku tambah lagi pompanya. Kemudian Pak Brigula, jadi nanti itu yang apalis Pak, tolong sahabatku petani semua, Pak Wapres izin yang menjadi apalis nanti tidak perlu agunan, yang penting pabriknya menjadi apalis. Itu kita sudah sepakati dan menjadi regulasi. Jadi tidak perlu apalis, tapi tidak perlu agunan, tapi pabriknya apalis, yang terima gula nanti kreditnya dipotong lewat pabrik. Jadi tingkat kepastiannya tinggi. Jadi petani tebu jauh lebih mudah kita selesaikan, karena dia nilainya cukup baik. Keuntungannya cukup baik dibanding padi. Kemudian subsidi, petani tebu mau buat sendiri silakan. Pak Dirut Pupuk silakan Pak, buat kelompok petani tebu sendiri silakan. Silakan aja, silakan. Izin Pak Wapres saya putusin silakan karena ini kelompok tani. Kalau agak di atasnya sedikit Pak Wapres, tapi hanya membentuk kelompok tani. Saya kira sudahlah terserah Bapak. Yang penting produksinya bagus, enggak usah. Terserah Bapak. Yang penting produksinya naik. Izin Pak Wapres, insya Allah kalau white sugar ada keyakinan kami tahun depan. Tapi dengan gula industri mungkin 3-4 tahun. Ini puluhan tahun. Nah, ada yang menarik Pak Wapres. Dulu zaman Belanda, waktu kita dijajah, itu produksi kita penyuplai gula nomor 2 dunia. Produksinya 14 ton per hektar. Alhamdulillah setelah merdeka turun menjadi 4 ton. Kenapa? Karena tidak regulasi harus mendukung, kemudian diberi tekanan. Nanti kami tagih nanti ke petaninya setelah kami regulasi baik, pupuk subsidi ada, pompa ada, irigasi ada, kemudian harga pasti. Ini yang ditunggu. Kalau tidak produksi lagi, nanti kami yang kejar di lapangan. Dan yang tidak naik produksinya, atau tolong ini petani, maaf ya, petani ini kan baik-baik nih. Jangan yang menjadi penjamin adalah pabrik A, tapi jualnya setelah panen ke pabrik B. Kalau itu terjadi, pupuk subsidinya pasti kami cabut. Tapi tidak ada di sini, tidak ada petani dari luar negeri. Jauh dari pabrik Pak sini, dari pabrik lain jauh sini. Oh jauh, berarti aman ya. Berapa pabrik di sini? Hah? Oh aman. Berarti tidak berlaku untuk sini. Di luar negeri, di negara lain. Jadi gini Pak Wapres, di sini yang jamin adalah pabrik A, yang membantu pabrik A, yang membina pabrik A. Kan sudah jualnya ke sebelah, jadi dapat 2. Ini tidak terjadi, tapi di petani tebu Indonesia tidak ada. Ke depan semua regulasi, kemudian bibit, bongkar ratun kita perbaiki, insya Allah produksi naik. Saya kira demikian Pak Wapres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.